Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Berikut ini ada soal berhubungan dengan bagaimana menentukan nilai kecepatan bola biliar setelah bertumbukan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui, pada gambar berikut ini memperlihatkan sebuah bola biliar yang bergerak dengan kelajuan 3 meter per second ke arah sumbu X positif menumbuk bola biliar sejenis yang sedang diam. Oke, ini lihat gambarnya dulu ya Sobat 100. Ini ada bola pertama, ini bola kedua. Ini kecepatan bola pertama adalah V1. Lalu setelah bertumbukan ini bola 1 bergerak miring ke atas, bola kedua bergerak miring ke bawah. Oke, selanjutnya di sini keterangan tambahannya adalah setelah tumbukan, kedua bola bergerak dengan membentuk sudut masing-masing 45 derajat terhadap arah X positif. Pertanyaannya, besar kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita lengkapi dulu ya gambarnya ya. Jadi bola biliar yang pertama memiliki kelajuan awal 3 meter per second ke arah sumbu X positif. Jadi ini kita tuliskan V1X ya, ini ya, sama dengan 3 meter per second. Terus karena bergeraknya ke kanan, maka yang ke arah vertikal itu sama dengan 0. Terus bola biliar yang kedua itu mula-mula diam, berarti ke arah sumbu vertikal juga sama dengan 0. Lalu setelah tumbukan ini membentuk sudut 45 derajat, perlu kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Untuk V1 aksen ke arah sumbu X berarti ke kanan sebesar V1X aksen, terus ke arah sumbu Y berarti ke atas sebesar V1Y aksen. Ini bola biliar pertama setelah tumbukan. Bola biliar kedua setelah tumbukan arahnya juga ke kanan untuk sumbu X-nya, berarti V2X aksen, terus yang ke arah sumbu Y ini ke bawah ya, berarti nilainya V2Y aksen. Oke, karena ini ditanya berapa V1 aksen dan berapa V2 aksen, maka ini mula-mula kita kerjakan dulu untuk hukum kekekalan momentum pada arah vertikal. Berarti di sini kita tuliskan PY sama dengan PY aksen. Momentum sebelum bertumbukan pada arah sumbu Y nilainya harus sama dengan momentum setelah bertumbukan pada arah sumbu Y. Oke, sebelum tumbukan kita tulis lengkap ya rumusnya ya. M1 kalikan V1Y ditambah M2 kalikan V2Y sama dengan setelah tumbukan berarti M1 kalikan V1Y aksen ditambah M2 kalikan V2Y aksen. Oke, sebelum tumbukan baik V1Y maupun V2Y itu nilainya 0. Terus setelah tumbukan V1Y aksen itu ada di depan sudut 45 derajat, berarti V1 aksen sin 45 derajat. Yang V2Y aksen juga ada di depan sudut 45 derajat tapi arahnya ke bawah ya. Jadi nanti negatif V2 aksen sin 45 derajat. M1 dan M2 ini kita misalkan M saja ya, karena ini bola biliarnya sejenis. Jadi kita tuliskan di sini M kalikan 0 tambah M kalikan 0 nilainya sama dengan M kalikan V1 aksen kalikan sin 45 derajat ditambah M kalikan negatif V2 aksen kalikan sin 45 derajat. Oke, yang ruas kiri ini hasilnya 0 ya Sobat 100. Jadi kita tuliskan di sini 0 sama dengan M kalikan V1 aksen sin 45 derajat ditambah M kalikan negatif V2 aksen kalikan sin 45 derajat. Karena ada tanda negatif maka salah satu kita pindah ruaskan, kita peroleh bentuknya sebagai berikut. M kalikan V1 aksen sin 45 derajat sama dengan M kalikan V2 aksen kalikan sin 45 derajat. Nah Sobat 100 lihat ya, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan ini ada variabel M, ini kita bisa coret habis. Terus ada sinus 45 derajat juga, baik di kiri maupun di kanan ini kita coret habis. Maka kita peroleh V1 aksen sama dengan V2 aksen. Ini jawabannya ya untuk hukum kekekalan momentum arah vertikal. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Oke, sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini kita simpan dulu ya Sobat 100. Kita tuliskan di sini V1 aksen sama dengan V2 aksen, tapi nilainya berapa kita belum tahu. Nah, berikutnya kita kerjakan hukum kekekalan momentum pada arah horizontalnya. Jadi momentum sebelum tumbukan untuk sumbu X nilainya sama dengan momentum setelah tumbukan untuk sumbu X.
Ini kita tulis lengkap ya Sobat 100. Untuk sebelum tumbukan berarti M1 kalikan V1X ditambah M2 kalikan V2X sama dengan setelah tumbukan berarti M1 kalikan V1X aksen ditambah M2 kalikan V2X aksen. Nah, untuk bola 2 itu sebelum tumbukan tidak bergerak, berarti V2X-nya itu 0. Terus yang V1X aksen ini ada di samping sudut 45 derajat, berarti V1 aksen cos 45 derajat. Yang V2X aksen juga begitu, ada di samping sudut 45 derajat, berarti nilainya adalah V2 aksen cos 45 derajat. Kemudian untuk massa 1 dan massa 2 ini karena kedua bola sejenis, kita tuliskan di sini massanya adalah M. Jadi kita tuliskan di sini M kalikan 3 ditambah M kalikan 0 hasilnya sama dengan M kalikan V1 aksen kalikan cos 45 derajat ditambah M kalikan V2 aksen kalikan cos 45 derajat. Ini di semua ruas ada variabel M. Ini kita coret habis. Sehingga di baris berikutnya kita tuliskan sebagai berikut. 3 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen kalikan cos 45 derajat. Tadi sudah kita pahami bahwa V1 aksen sama dengan V2 aksen ya. Jadi kalau ini sama bisa kita tuliskan menjadi sebagai berikut. 3 sama dengan 2 kali V1 aksen terus hasil cos 45 derajat itu setengah akar 2. Jadi ini kalikan setengah akar 2. Nah kalau Sobat 100 hitung 2 kalikan setengah hasilnya 1. Berarti bisa kita tuliskan di baris berikutnya 3 sama dengan V1 aksen kalikan akar 2 atau V1 aksen sama dengan 3 dibagi akar 2. Atau kalau dikalikan akar 2 per akar 2 berarti V1 aksen sama dengan 3 akar 2 dibagi 2. 3 dibagi 2 ketemu 1,5, maka boleh kita jawab di sini ya, hasil akhirnya ya. V1 aksen sama dengan V2 aksen hasilnya adalah 1,5 akar 2 meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau ada gambar bola biliar yang bertumbukan seperti ini. Mula-mula bola 1 punya kecepatan awal, setelah tumbukan baik bola 1 maupun bola 2 membentuk sudut tertentu. Maka untuk mengerjakannya Sobat 100 kerjakan hukum kekekalan momentum untuk masing-masing sumbu, baik sumbu Y maupun sumbu X. Kalau sumbu Y berarti PY sama dengan PY aksen, kalau sumbu X berarti PX sama dengan PX aksen. Momentum sebelum tumbukan pada sumbu X nilainya harus sama dengan momentum sesudah tumbukan pada sumbu X. Nah, rumusannya ini kita tulis lengkap. Untuk sebelum tumbukan berarti M1 V1X ditambah M2 kalikan V2X nilainya harus sama dengan setelah tumbukan berarti M1 kalikan V1X aksen ditambah M2 kalikan V2X aksen. Sobat 100 masukkan nilai V1X, V2X, V1X aksen itu ada di samping sudut, berarti pakai V1 cos 45. V1X aksen itu ada di samping sudut, berarti pakai rumusan V1 aksen cos 45 derajat. Yang V2X aksen juga gitu, ada di samping sudut 45 derajat. Berarti V2X aksen sama dengan V2 aksen kalikan cos 45 derajat. Untuk nilai massanya ini sama, jadi M1 sama dengan M2 nilainya M. Selanjutnya Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu ya nilai kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan itu berapa meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.